Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar hukum Kirchhoff. Ya, baik, hukum Kirchhoff ya. Oke. Hukum Kirchhoff itu ada dua. Yang pertama yaitu hukum satu Kirchhoff. Ya. Hukum satu Kirchhoff itu menjelaskan tentang percabangan pada arus listrik ya. Jadi misalkan ini ada kawat menghantar ya, bercabang gitu. Kemudian di sini ada arah arusnya, ada I. Kemudian melewati titik percabangan terbagi atau terpecah menjadi I1 dan I2. Maka menurut hukum satu Kirchhoff, jumlah I yang masuk ya atau I input gitu ya sama dengan jumlah I yang keluar atau output ya. Jadi I masuk sama dengan I keluar. Jumlah ini sigma ya. Ini sigma atau jumlah. Sehingga kalau dari gambar di samping ini I sama dengan I1 ditambah I2. Misalkan I yang di sini I masuknya adalah 3 ampere, maka yang keluar pun harus 3 ampere. I1 bisa 2, I2 bisa 1 ampere atau 1,5 1,5. Jadi keluarnya, total keluarnya itu sama dengan 3 ampere. Baik, itu hukum 1 Kirchhoff. Yang berikutnya adalah hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff yang menjelaskan tentang rangkaian pada listrik ya, rangkaian listrik juga, yaitu rangkaian tertutup. Misalkan saya punya sebuah rangkaian tertutup ya. Ini misalkan aja ya. Oke. Ini rangkaian tertutup, misalkan saya beri, misalnya di sini adalah titik A, saya beri titik A, titik B, C, titik D ya. Maka rangkaian tertutup itu mengalir dari A ke B, ke C, ke D, ke A lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan rangkaian tertutup ya. Nah, jadi kita akan belajar pada sebuah rangkaian yang tertutup gitu ya. Maka di sini ada yang namanya loop, yaitu putaran ya, untuk mempermudah. Jadi hukum 2 Kirchhoff itu menjelaskan bahwa sigma V atau tegangan gitu ya, yang berkaitan dengan tegangan gitu. Misalkan ada V ya, atau beda potensial ya, ini tegangan atau beda potensial ini ya. Pada rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Jadi jumlah V-nya itu sama dengan 0. Sehingga kalau kita tuliskan dari V ke A, ke B, ke C, ke D, ke A lagi, itu sama dengan 0. Dari gambar di samping kita bisa menguraikan ya, untuk V A ke A gitu ya. Misalkan kita gambarkan rangkaiannya atau loopnya ya, loop ya pada rangkaian. Ini loop ya, looping atau putaran ya. Misalkan maka kita bisa menguraikan bahwa V dari A ke A gitu ya, dari A ke A gitu ya. Dari V dari A menuju A lagi itu sama dengan, perhatikan arah loop ya. Jadi kalau misalkan kita kasih ini adalah E1, ini R1, ini E2, ini R2 ya. Oke, tidak ada lagi ya. Oke. Maka perhatikan loop.
loop itu pertama kali mutar pada E1 itu ketemu kutub apa ya. Ini yang pendek ini kutub negatif ya. Yang besar ini adalah positif gitu ya. Jadi ketemu kutub negatif, maka negatif E1 gitu ya. Kemudian ditambah ini ada arus gitu ya, ada arus I gitu ya. I, maka I kali R1 gitu ya. Kemudian ini loop ketemu kutub positif ya. Ketemu kutub positif pada E2. Jadi ini positif, ini negatif ketemu. Jadi arah panah ya. Pada loop ini ketemu atau nabrak kutub negatif. Jadi kutub positif. Maka di sini positif E2. Kemudian ketemu ditambah I R2 ini ya, R2 ya. R2 sama dengan 0. Oke. Setelah itu kita bisa jumlahkan ya. Ini ketemu ini gitu ya. Jadi E2 dikurangi E1 kemudian ditambah dengan I dalam kurung R1 ditambah R2. Ini harus sama dengan 0. Begitu. Ya. Inilah hasil dari VA ke A nanti. Nanti ketemu untuk mencari I misalkan. Ya, untuk mencari arus yang melewati rangkaian tertutup ini. Untuk mencari I-nya nanti bisa ketemu. Demikian tentang hukum Kirchhoff. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.